Nah karena itu apa? Kembali saya ingatkan, jangan sampai hadis iftiraqul ummah ini dijadikan dalih untuk melegitimasi kelompoknya yang paling benar, kelompoknya yang paling baik, kelompoknya yang selamat, dan kelompok yang lain itu yang akan masuk neraka. Sebab di dalam sabda Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga insya. Jadi kita semua ini insya Allah masuk surga, amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Pagi ini kita mengkaji hadis ini, hadis iftiraqul ummah itu, untuk menghindari jangan sampai terjadi perpecahan di kalangan umat Islam, dan agar jangan sampai merasa hanya kelompoknya kelompoknya yang mengatakan bahwa kelompoknya yang paling masuk surga dan yang lain dinihilkan, yang lain itu adalah bakal masuk neraka. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena itu kajian ini menyangkut bagaimana pendapat para ulama berkaitan dengan hadis iftiraqul ummah ini, hadis 73 golongan ini. Apa betul yang selamat itu cuma kelompok mereka atau cuma kelompok kita? Jangan sampai kita menganggap bahwa kelompok kita yang masuk surga, kelompok yang lain juga insya Allah masuk surga, amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Berkaitan dengan hadis iftiraqul ummah, Ustadz Abu Muhammad Waskito di dalam bukunya Mendamaikan Ahlus Sunnah di Nusantara, beliau mengutip dari kalangan Islam Jamaah ketika ustadznya, ulamanya mendakwakan hadis 73 golongan. Tentu saja firqah najiyah, kelompok yang selamat itu hanya kelompok Jamaah Islamiyah itu aja. Lalu kemudian mereka memisahkan diri dari kelompok kaum muslimin yang lain, kelompok muslim yang lain. Lalu kemudian mereka dianggap takfiri, mereka dianggap orang yang syahadatnya tidak sah. Lalu kemudian dia mengamalkan ilmu yang disebut ilmu mankul. Apa? Ilmu mankul. Ada yang tahu ilmu mankul? Tahu? Ilmu mankul itu adalah ilmu di mana jamaah mereka tidak boleh ngaji sama ustadz lain, tidak boleh mendengarkan ceramah ustadz lain, tidak boleh mendengarkan kiai lain selain dari ustadz di kelompok mereka yang sudah disertifikasi. Oh, ini. Bahkan seorang anak yang sudah masuk kelompok itu, ketika oleh ibunya pakaiannya itu dicampur dalam satu tempat untuk dicuci, itu dia marah-marah. Kenapa? Karena ibunya dan ayahnya itu dianggap kafir. Kafir. Kenapa? Karena ibu dan bapaknya itu masuk Islamnya, syahadatnya tidak sama amirnya, tidak sama kelompoknya. Ini takfiri. Dia mengatakan bahwa kelompok dialah yang sah syahadatnya, orang Islam yang lain syahadatnya tidak sah. Kenapa? Karena menurut mereka bahwa yang sah itu adalah yang lewat amirnya dia, karena amirnya dia syahadatnya itu nyambung sama Nabi. Kalau kita, orang lain di luar kelompoknya, dianggap syahadatnya tidak sah karena tidak nyambung terhadap Nabi. Na'udzubillah min. Nah,
sampai sekarang. Jadi bahkan sholat Jumatnya pun dia tidak mau menjadi makmum di masjid lain. Kalau di sini dekat-dekat sana Penggilingan juga ada. Dia walaupun tinggalnya di Harapan Baru, di sini ada masjid, dia nggak mau Jumatan di sini, tapi Jumatannya di sono. Karena dianggap dia tidak mau. Kadang-kadang yang sudah ngerti ilmu ini, dia Jumatan tuh di kelompok dia. Abis itu tempat duduknya dia itu dipel. Dipel. Suatu hari adik kandung saya itu Jumatan dia melakukan safar. Pas waktunya Jumat dia ikut di masjid situ. Dia nggak ngerti bahwa itu kelompok mereka, nggak ngerti. Habis Jumatan dia bingung. Kenapa bingung? Karena ini kok orangnya kelompoknya seragam begitu. Modelnya, tata caranya. Lalu adik saya nanya. Setelah nanya-nanya, Pak, di sini hebat, Pak. Nih orang nggak bisa jadi imam di sini, nggak bisa jadi khotib di sini kalau belum dapat sertifikat dari ustadznya. Jadi di sini nih hebat. Ini namanya ilmu manqul. Makanya kalau ada ustadz, kalau ada ulama yang hanya boleh ngaji kepada kelompoknya, tidak boleh ngaji kelompok lain, ini model-model begini. Model-model begini. Ini akibat dari ekses hadis iftiraqul ummah. Hanya kalau yang terpapar banyak, termasuk di saat masjid ini juga banyak yang terpapar, menganggap bahwa kalau ustadz lain nggak mau. Di Harapan Baru banyak. Ada orang habis jamaah, pokoknya nggak mau dengerin ustadz yang lain. Bahkan sampai-sampai karena dekatnya dengan jamaah yang lain bilang, Ustadz, saya mau Jumatan di sini. Kalau Ustadz ketika jadi khutbah, yang dibuka khutbahnya dengan hadis ini, Ustadz. Kalau Ustadz nggak mau begitu, saya nggak mau pernah Jumatan di masjid ini, Ustadz. Ini namanya ilmu manqul. Ilmu manqul. Jadi kalau prinsip manqul ini adalah kaitannya bahwa orang tidak boleh terkontaminasi oleh paham lain. Karena itu hati-hati terhadap perpecahan umat, insya Allah.